Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pada semangat semua nih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Bisa. Bisa apa? Berprestasi. Bisa apa? Intelek. Bisa apa? Smart. Bisa apa? Akademis. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, jawabannya luar biasa, menggugah semangat kita pada pagi hari ini. Semoga ini awal baik untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, tadi sudah pada semangat semua. Dan biar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini lebih berkah dan barokah, dan semoga bisa kondusif sampai selesai. Langkah lebih baiknya kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qawiul Matin. Hadir. Oke. Abdul Hasan Nasori. Alam Indah Islami. Ayu Khairunisa. Dian. Pinky. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menghormati orang tua dan guru yang terdapat di Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang mana kompetisi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kita mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang materi menghormati orang tua dan guru. Tujuan daripada pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kita bisa menguraikan isi kandungan daripada Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian kita bisa membandingkan pesan positif dan pesan negatif yang terdapat di Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang menghormati orang tua dan guru. Adapun manfaat daripada pembelajaran materi pada kali ini adalah diharapkan setelah kita belajar materi ini, kita akan mengetahui tentang bagaimana harus bersikap kepada orang tua yang dijelaskan di Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, dan bisa mengaplikasikan, mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari bagaimana cara bersikap terhadap orang tua dan guru. Adapun strategi pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan metode NHT atau Number Head Together, yang mana langkah pertamanya adalah ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan di setiap kelompok, di setiap orang akan memiliki nomor kepalanya masing-masing. Setelah itu, setelah ibu bagi kelompok dan ibu kasih nomor masing-masing kepada kalian, maka ibu akan menyampaikan materi PPT Quran hadis tentang menghormati orang tua dan guru yang terdapat di Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Setelah ibu selesai menyampaikan materi tersebut, maka kalian akan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, ibu akan mengajukan pertanyaan 1 sampai 4.
Dan kalian hanya akan menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor kepala kalian masing-masing. Setelah itu, kalian akan berpikir bersama, berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Setelah itu, kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan dan nanti akan ada penilaian dan tanggapan dari teman-teman kalian atas jawaban yang sudah kalian presentasikan, ya. Kemudian setelah itu kesimpulan, kita akan menyimpulkan bareng-bareng jawaban dari pertanyaan atau tanggapan juga dari teman-teman kalian dari pertanyaan yang sudah kalian jawab atau presentasikan tadi, gitu ya. Oke, gimana, paham? Nah, kali ini kita akan bahas materi bab 2 tentang menghormati orang tua dan guru yang ada di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang mana bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Yang mana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya hingga berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau menyatakan atau menyampaikan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian ayat 24-nya, wa khafid lahuma janahadul lini rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik saya pada waktu kecil. Dua ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya itu adalah kita, untuk senantiasa hanya menyembah kepada Allah, tetapi tidak boleh mempersekutukan Allah. Kemudian perintah selanjutnya pada ayat ini adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Dengan cara apa? Yang pertama Allah sebutkan dengan tidak mengeluarkan perkataan Kemudian juga kita tidak boleh berkata kasar. Kemudian juga tidak boleh membentak. Tetapi yang harus dilakukan adalah berusaha merendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang, serta mendoakan orang tua kita agar selalu berada dalam kebaikan. Kenapa begitu? Kalau kita melihat atau mengenang kembali jasa-jasa orang tua kita, sampai kemudian hari ini kita bisa duduk di sini, kita bisa belajar di sini. Mungkin apa yang kita punya dalam hidup kita tidak akan bisa sampai membalas jasa-jasa yang sudah orang tua kita berikan. Yang dimana ibu sudah mengandung kita dalam keadaan yang lemah, yang payah selama 9 bulan. Kemudian melahirkan itu taruhannya adalah nyawa. Tetapi seorang ibu rela berjuang agar anaknya ini terlahir ke dunia. Maksudnya rela untuk mempertaruhkan nyawanya agar kita itu senantiasa lahir. Setelah lahir tidak didiamkan begitu saja. Kemudian kita dirawatnya dengan penuh kasih sayang sampai hari ini pun kasih sayang orang tua kita tidak berkurang sama sekali kepada
kita. Maka sudah selayaknya kita berusaha membalas orang tua kita dengan bakti yang sebaik-baiknya. Ya, tadi itu dengan tidak mengeluarkan perkataan kemudian tidak membentaknya, tidak berkata kasar gitu ya. Karena memang itu semua bisa membuat hati orang tua kita merasa kecewa, sakit hati gitu ya. Apalagi kalau dilakukannya oleh anak sendiri. Maka ayo bareng-bareng kita mulai perbaiki. Kalau mungkin kemarin kita masih perlakuan yang tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan di Quran Surat Al-Isra ini, mulai hari ini mulai perbaiki hubungan kita dengan orang tua menjadi lebih baik. Kemudian tafsir dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 menurut Ibnu Katsir ayat ini berisikan tentang perintah terhadap hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata. Sebagaimana ungkapan dari Ubay bin Ka'ab bin Mas'ud dan Ad-Duhaq ibnu Mas'ud bin Muzahim juga mengatakan hal yang sama seperti yang diucapkan oleh Ibnu Katsir bahwa kita itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allah semata. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir ayat 24-nya adalah perintah kepada anak manusia untuk merendahkan diri kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu bapak di saat telah berusia lanjut. Karena memang begini, kalau sudah usia lanjut, usianya sudah mungkin kisaran umur 50, 60, 70, itu sudah mulai memasuki masa usia tua, atau sudah mulai pikun gitu ya, atau sudah mulai apa-apa itu harus dibantu. Maka ketika kita menjumpai orang tua kita sampai umur usia lanjut dalam pemeliharaan kita atau hidup bareng dengan kita, maka berusaha untuk menyayangi orang tua kita, kemudian berbakti kepada orang tua kita dan tidak membuat mereka kecewa. Kemudian senantiasa terus mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Selanjutnya tafsir Al-Qurtubi, yang mana tafsir Al-Qurtubi mengatakan ayat ke-23 di Quran Surat Al-Isra itu adalah Allah memerintahkan setiap hambanya untuk mengesahkan dalam menyembah Allah. Jadi tidak boleh bertuhankan selain daripada Allah. Kemudian menjadikan ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai perintah yang disertai dengan perintah tauhid atau keimanan. Jadi ketika kita sudah bisa mengaplikasikan yang Allah perintahkan di Quran Surat Al-Isra ini, maka itu adalah bukti daripada keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sudah menjalankan perintah Allah. Apa itu? Birrul walidain. Adapun tafsir ke-24-nya adalah perintah untuk merendahkan diri kita kepada kedua orang tua kita, yakni ibu bapak, sebagaimana rakyat kepada pemerintah dan hamba kepada tuannya. Ayat tersebut menggambarkan sebuah pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ini bertujuan untuk mengingatkan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang telah memberikan pendidikan terbaik. Jadi kita harus ingat bahwa dulu ketika kita masih kecil, orang tua kita senantiasa menyayangi kita, kemudian mendidik kita sampai kemudian kita bisa belajar sampai jenjang ini gitu ya, sampai jenjang MA. Maka patut berterima kasih kepada orang tua kita dengan terus memberikan doa-doa terbaik untuk mereka. Kesimpulan pada materi kali ini di Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang pertama adalah larangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, tidak mengatakan perkataan bagian daripada berbuat baik kepada orang tua dan guru, yaitu tidak mengatakan perkataan tidak membentak orang tua kita,
kemudian tidak berkata kasar kepada orang tua, kemudian senantiasa merendahkan diri kita sebagaimana seorang hamba kepada tuannya, dan senantiasa menyayangi kedua orang tua kita dan mendoakan orang tua kita agar senantiasa selalu berada dalam kebaikan, kesehatan, dan keberkahan umur. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk kalian diskusikan. Nanti silahkan diskusikan. Kalian sudah dengerin tadi penjelasan materi, kemudian sudah ada buku LKS-nya, sudah ada buku paket Quran hadisnya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya dan cari jawaban masing-masing. Dan kalau di antara kalian sudah ada yang menemukan jawabannya, tapi temannya belum menemukan, silahkan didiskusikan, dibantu gitu ya, untuk menemukan jawabannya. Sesuai dengan pembagian kelompok di pertemuan minggu lalu dan pembagian nomor di pertemuan minggu lalu, jadi silahkan sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai kelompok yang Ibu bagi di minggu lalu, ya. Ya, silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, perhatiannya. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah mendapatkan nomor di kepalanya masing-masing? Selanjutnya, silakan kalian lihat pertanyaan yang Ibu ajukan untuk kalian diskusikan di kelompok kalian dan dijawab dengan nomor masing-masing di kepalanya ya. Silakan ditulis dulu pertanyaannya, kemudian diskusikan dan cari jawabannya. Ibu kasih waktu kalian untuk menyelesaikan ini dengan waktu 15 menit, cukup ya? Cukup. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya ya? Waktunya sudah selesai, waktunya sudah habis. Sekarang selanjutnya itu menjawab pertanyaan. Jadi Ibu sudah membuat nih nomor dari 1 sampai 4. Nanti Ibu kocok nomor yang keluar, dia yang akan menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Oke. Oke, kira-kira nomor berapa dulu ya? Wah, ternyata nomor 1. Kita akan mendengarkan jawaban dari kepala nomor 1 di kelompok 1 terlebih dahulu ya.
Silakan yang lainnya simak. Kalau nanti misalkan ada sesuatu yang memang harus kalian tanggapi, boleh ditanggapi ya. Oke, silakan kelompok 1, silakan presentasikan jawaban kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kepala nomor 1 dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yaitu pertanyaannya, jelaskan siapa saja yang harus kita taati dan hormati. Nah, yang pertama yang harus ditaati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus dihormati adalah orang tua, guru, kiai atau ustadz. Nah, alasannya adalah karena Allah sudah memberikan banyak kebaikan berupa nikmat-nikmat yang telah terhitung jumlahnya. Dari mulai kita dalam kandungan sampai pada masa sekarang ini. Kemudian kita juga harus menghormati kedua orang tua kita, guru, ustadz maupun kiai. Karena mereka telah memberikan banyak ilmu kepada kita dari mulai orang tua yang membuat kita ada di dunia ini. Kemudian juga guru, ustadz, kiai yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk jawaban nomor 1. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan jawaban dari pertanyaan 1 dari kepala nomor 1 di kelompok 1. Sekarang ibu tanya, siapa atau adakah yang mau menanggapi jawaban dari pertanyaan 1 yang tadi sudah dipaparkan oleh kepala nomor 1? Ada? Siapa? Saya, Bu. Izin menanggapi jawaban dari kelompok 1, yaitu sedikit menambahkan. Tadi jawabannya dari saudari Pinky udah bagus banget teman-teman. Nah, selanjutnya saya izin menambahkan sedikit mengenai taat kepada Allah. Nah, kita juga bahkan di saat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ataupun berbuat dosa-dosa kecil, Allah aja masih ngasih banyak nikmat banget ke kita. Entah itu nikmat iman, entah itu nikmat yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah, selanjutnya mengenai tentang hormat terhadap kedua orang tua. Hormat kepada kedua orang tua. Kita mungkin tidak akan bisa membalas segala kebaikan orang tua yang telah diberikan kepada kita. Nah, dengan cara berbuat baik kepada mereka, menuruti segala perintahnya dengan cara ataupun mereka meminta tolong hal-hal kecil kepada kita, maka lakukanlah teman-teman. Karena hanya hal itu yang bisa kita lakukan agar kita terlihat betapa sayangnya kita kepada mereka dan menghargai perjuangan mereka yang telah mengurus kita dari kecil hingga sekarang. Selanjutnya, menghormati guru. Bahkan di kitab Talimut Talim pun kita dianjurkan jika ada guru yang mengajarkan kepada kita 1 huruf, maka kita dianjurkan memberi kepadanya 1000 dirham. Nah, jika kita tidak mampu melakukan hal itu, maka lakukanlah dengan cara menghormatinya, mendengarkannya, dan menghargai segala usahanya agar kita itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepadanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk Meli atas tanggapannya. Kita kasih aplaus. Masih ada yang mau menanggapi atau menambahkan jawaban dari saudara Pinky? Oke, tidak ada? Ya, kita lanjut ya. Kita kocok kembali. Waduh, kayaknya mau keluar nih. Oke. Oke, nomor 3. Oke, Ibu mulai dari kelompok ini. Silakan. Kepala nomor 3 untuk mempresentasikan jawabannya. Baik, yang pertama tafsir dari Ibnu Katsir. Di ayat 23 berisikan perintah terhadap hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata. Jadi perintahnya kita itu sebagai umat muslim harus menyembah hanya Allah semata, jangan yang lain. Terus Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat
baik kepada kedua orang tua kita. Dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kata ah pun yang misalnya menurut kalian ringan itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya pada ayat 24 menurut Ibnu Katsir, perintahnya kepada anak manusia untuk merendahkan diri kepada kedua orang tuanya. Baik, selanjutnya tafsir Al-Qurtubi pada ayat 23 menjelaskan Allah memerintahkan setiap hambanya untuk mengesahkan dalam menyembah Allah. Jadi, dan Allah menjadikan ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya ayat 24 tafsir Al-Qurtubi menjelaskan perintah untuk merendahkan diri kepada kedua orang tua. Dan pada ayat tersebut menggambarkan sebuah pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ini bertujuan untuk mengingatkan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang telah memberikan pendidikan terbaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Kasih aplaus untuk Iha. Gimana? Ada yang menanggapi? Tidak ada? Nah, sudah jelas ya. Tadi pemaparan dari saudari Lihahnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Baca kembali. Oke, waduh, jatuh ke bawah. Oke, nomor berapa kali ini? Ternyata nomor 4. Oke, silahkan kita mulai dari kelompok sana dulu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kelompok kepala 4 dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya yaitu tunjukkan perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, jadi ada beberapa perilaku yang dicerminkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang pertama, selalu beribadah kepada Allah. Nah, misalkan kita sholat 5 waktu, itu adalah salah satu ibadah kita terhadap Allah. Kita itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu, karena kalau sesuatu yang wajib, kalau tidak dilaksanakan, itu akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu membiasakan berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua kita. Misalkan contohnya kita kalau misalkan disuruh sama orang tua kita untuk contohnya memberes rumah, memberes rumah, kita itu nurut aja gitu, nurut. Karena kalau misalkan kita tidak menuruti permintaan orang tua, kita juga akan mendapatkan dosa. Ya, jadi teman-teman, kita itu kalau disuruh disuruh beli apa, disuruh membereskan atau apapun sama orang tua kita harus nurut, harus menurutinya ya. Yang terakhir yaitu selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih kita. Jadi ya misalkan kita kalau misalkan udah sholat waktu tuh, sholat 5 waktu, kita itu jangan asal pergi gitu aja gitu. Jadi kita itu harus berdoa. Berdoa itu kan salah satu cara juga ya. Maksudnya kita itu kalau misalkan setelah sholat itu kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, berdoanya itu pertama kita mendoakan orang tua kita. Mendoakan orang tua kita yang sudah mendidik kita dari usia kecil sampai dewasa sampai sekarang. Kita harus sebagai ungkapan terima kasih kita kepada orang tua kita. Jadi harus saling mendoakan orang tua kita. Terus juga harus saling menyayanginya ya. Jadi teman-teman, kita harus sayang sama orang tua kita. Mungkin itu adalah beberapa sikap atau perilaku yang dicerminkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah untuk jawabannya, kita kasih aplaus. Tadi sudah dipaparkan jawabannya, kira-kira ada yang mau menanggapi atau menyangkal atau mengkritik? Silakan boleh.
Ada yang mau menanggapi jawaban dari saudari Nida? Oke, boleh. Silahkan. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi dari kelompok 4, yaitu dari saudara Nida ini. Pertanyaannya yaitu tadi, tunjukkan perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, tadi sudah dijawab oleh saudari Nida ini, yaitu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan itu, contohnya yaitu seperti sholat. Nah, selain sholat juga ada yang namanya kita beribadah kepada Allah, yaitu zakat, puasa, naik haji atau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ada pula berbakti kepada kaum duafa dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu membiasakan berbuat baik kepada orang tua atau patuh terhadap orang tua kita. Nah, ada juga dijelaskan dalam kitab Wasaya lil Aba wal Abna, di mana kitab ini berisikan menjelaskan tentang etika atau adab seorang muslim. Di dalam kitab Wasaya lil Aba wal Abna ini diterangkan yaitu tentang etika atau adab kepada orang tua dan guru. Nah, dijelaskan oleh guru saya itu di pondok pesantren. Nah, ketika kita sedang melakukan sholat, posisi kita sedang beribadah kepada Allah, contohnya itu sholat. Nah, tiba-tiba orang tua kita atau guru kita memanggil kita. Nah, jadi lebih baik kita ketika kita posisi sedang sholat, lebih baik kita membatalkan sholat kita terlebih dahulu. Kita hampiri orang tua atau guru kita yang memanggil. Itu dijelaskan dalam kitab Wasaya lil Abna. Nah, selanjutnya yaitu menyayangi kedua orang tua, yang seperti tadi yang telah dijawab oleh Nida, yaitu mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kita doakan orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal setelah sholat ataupun yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rehan yang sudah memberikan tanggapan untuk pertanyaan nomor 4. Kita kasih aplaus. Apa yang lain, ada yang mau menanggapi lagi? Cukup? Oke, tadi jawabannya sudah bagus ya. Tadi sudah jelas juga dari Nida, sudah dipaparkan juga contohnya, kemudian dari Rehan juga sama. Oke, sekarang yang terakhir yang belum jawab berarti kepala nomor 2 ya. Oke, silakan kepala nomor 2 di kelompok ini terlebih dahulu, silakan dipaparkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kepala nomor 2 dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini nomor 2 pertanyaannya, jelaskan kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke, langsung saja. Ayat yang pertama, ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Allah semata, kemudian berbuat baik kepada ibu dan bapak, dan melarang kita mengeluarkan kata-kata buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan. Jadi dalam ayat 23 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah, dan kita berbuat baik kepada orang tua, contohnya ibu bapak. Sekalipun kita hanya berkata itu pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan, tidak diperbolehkannya, dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan
Dan janganlah kamu membentak mereka. Jadi jangan sekali-kali kita membentak orang tua. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Itu dari ayat 23. Lanjut ayat ke-24. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa merendahkan diri dengan cara tidak merasa lebih pintar atau yang lainnya, serta senantiasa menyayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita dari kecil. Minar rahmani, dengan penuh kasih sayang, dan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Dalam ayat 24 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa merendah diri dengan cara tidak merasa paling pintar dan tidak sombong dan yang lainnya, serta senantiasa menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka yang menyayangi kita dari kecil sampai kita besar dengan penuh kasih sayang. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ilham yang sudah memaparkan jawabannya. Kita kasih aplaus. Sudah ya, tadi sudah dijawab semua pertanyaannya, sudah ditanggapi. Sekarang kita simpulkan. Sekarang kita bareng-bareng simpulkan materi Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang menghormati orang tua dan guru. Jadi di Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 sampai 24 isinya adalah, atau isi kandungannya adalah, pertama kita diperintahkan untuk taat beribadah kepada Allah. Taat beribadah kepada Allah berarti hanya menyembah kepada Allah saja. Tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Kemudian yang kedua, Allah juga memerintahkan kita selain taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Bentuk bakti yang harus kita tunjukkan itu apa? Pertama, dengan tidak mengeluarkan perkataan kemudian tidak membentak, kemudian tidak berkata kasar. Melainkan yang harus kita lakukan adalah menyayangi orang tua, kemudian merendahkan diri kita di hadapan orang tua dengan tidak merasa sok pintar, sok lebih bisa, apalagi merasa tidak membutuhkan orang tua. Tetapi sebaliknya kita harus mendoakan orang tua kita agar senantiasa selalu ada dalam kebaikan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, gitu ya, dan senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Oke. Hari ini materinya sudah selesai kita laksanakan, sudah selesai kita pelajari. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan soal LKPD kepada kalian. Nanti Ibu kasih waktu kalian 15 menit ya, atau 10 menit lah, 10 menit untuk mengerjakan latihan ini. Nanti silahkan diisi masing-masing. Tapi ini diisi masing-masing ya. Tadi kan sudah belajarnya banyak banget tuh. Sudah dengar paparan dari Ibu, sudah berdiskusi dengan teman, sudah baca LKS-nya, baca bukunya, buku paketnya. Jadi untuk soal ini diisinya sendiri-sendiri, tidak lagi kerja sama. Oke, sekarang Ibu bagikan ya LKPD-nya. Masing-masing kalian sudah dapat kan LKPD-nya ya? Sudah. Sekarang silakan mulai dikerjakan. Selamat mengerjakan. Jadi tunggu katanya.
Oke, minta tolong sama kalian ya dibantu untuk ngambil soal KPD-nya, kumpulkan sini sama ibu. Oke, terima kasih ya. Oke anak-anak, selanjutnya penutup. Tapi sebelum itu, ibu mau menginformasikan untuk pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Masih sama tentang menghormati orang tua dan guru atau sikap kepada orang tua dan guru. Jadi nanti silahkan kalian cari tahu dulu, belajar dulu, cari informasinya tentang Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17 ya. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Maaf kalau banyak salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung, insya Allah tidak ada unsur kesengajaan ya. Dan semoga pembelajaran hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.